saya Juli Pangaribuan. Saya akan mereview buku strategi belajar mengajar diterima oleh Rika Cipta. Dimulai dari pendahuluan, bab 1, pendahuluan. Ya, terus belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Yang edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan setelah mengajar dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajarannya dengan sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu guna kepentingan pengajar. Terus di dalam pendahuluan ini, harapan yang tidak pernah sirna dan selalu guru tuntut adalah bagaimana bahan pengajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai oleh anak didik secara tuntas. Ini merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan oleh guru. Kesulitan dikarenakan anak didik bukan hanya sebagai individu dengan segala keunikan, tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar belakang yang bernilaian. Paling sedikit ada 3 aspek yang membedakan anak didik yang satu dengan yang lainnya, yaitu aspek intelektual, psikologis, dan biologis. Yang ketiga aspek tersebut diakui sebagai akar permasalahan yang melahirkan bervariasinya sikap dan tingkah laku anak didik di sekolah. Hal itu pula yang menjadi tugas cukup berat bagi guru dan mengelola kelas dengan baik. Keluhan-keluhan guru sering terlontar hanya karena masalah sukarnya mengelola kelas. Akibat kegagalan guru mengelola kelas tersebut, tujuan pelajaran pun sukar untuk dicapainya. Hal ini dikarenakan tidak perlu terjadi karena usaha yang dapat dilakukan masih terlebar-lebar. Salah satu caranya adalah dengan menimbulkan jumlah anak didik di kelas. Terus mengaplikasikan beberapa prinsip pengelolaan kelas adalah upaya lain yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pendekatan terpilih mutlak dilakukan guna pendukung pengelolaan kelas. Bab 2, konsep strategi belajar mengajar. A. Pengertian strategi. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar, haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal berikut. 1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagai yang diharapkan. Yang kedua, sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif hingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Terus yang terakhir, yang keempat, menetapkan norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Bab 3, hakikat ciri dan komponen belajar mengajar. Siapapun tidak akan pernah menyangkal bahwa kegiatan belajar mengajar tidak berproses dalam kehampaan tetapi dengan penuh makna. Di dalamnya terdapat sejumlah norma untuk ditanamkan ke dalam ciri setiap pribadi anak didik. Terus bab keempat, berbagai pendekatan dalam mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung telah terjadi interaksi yang bertujuan. Guru dan anak didiklah yang menggerakkannya. Interaksi yang bertujuan itu disebabkan gurulah yang memaknainya dengan menciptakan lingkungan yang bernilai edukatif demi kepentingan anak didik dalam belajar. Guru ingin memberikan layanan yang terbaik bagi anak didik dengan menyediakan lingkungan yang menyenangkan dan menggairahkan.
Guru berusaha menjadi pembimbing yang baik dengan peranan yang arif dan bijaksana, sehingga tercipta hubungan dua arah yang harmonis antara dua didik guru dengan anak didik. Terus bab kelima, kependudukan pemilihan dan penentuan metode dalam pengajaran. A. Kedudukan metode dalam belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. Dengan seperangkat teori dan pengalaman yang dimiliki, guru digunakan untuk bagaimana mempersiapkan program pengajar dengan baik dan sistematis. Salah satu usaha yang tidak pernah guru tindakan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Kerangka berpikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul dipikirkan oleh seorang guru. Bab 6. Keberhasilan belajar mengajar. A. Pengertian keberhasilan untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berfusil. Setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Namun, untuk menyamakan persepsi sebaiknya, kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku pada ini yang telah disempurnakan, antara lain bahwa suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran yang nyatakan berhasil apabila tujuan instruksional khusus atau TIK dapat tercapai. Bab 7. Penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. A. Pengertian media. Sebelum uraian ini sampai pada penggunaan media oleh guru dalam proses belajar mengajar, ada baiknya dipahami apa yang dimaksud media itu sebenarnya. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantaraan atau pengantar. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Bab ke-8, beberapa teknik mendapatkan umpan balik. Pada bagian terdahulu telah tersinggung bahwa pola umum terjadi interaksi belajar mengajar adalah terjadinya interaksi 3 unsur, yaitu guru, bahan, dan anak didik. Bahan sebagai isi dari proses belajar mengajar disampaikan guru untuk diterima oleh anak didik. Bahan di sini sebagai perantara untuk terjadinya interaksi belajar mengajar antara guru dengan anak didik. Itu berarti tanpa bahan tidak ada terjadi interaksi belajar mengajar. Apa yang harus guru diajarkan kepada anak didik bila guru tidak mempunyai bahan yang harus disampaikan kepada anak didik itu tersebut? Apa yang harus diterima oleh anak didik bila guru tidak memberikan bahan dalam pengajarannya? Karena itu, bahan merupakan unsur yang penting dalam belajar mengajar, dalam kegiatan pengajaran. Bab ke-9, pengajaran variasi mengajar. Pada dasarnya, semua orang tidak menghendaki adanya kebosanan dalam hidupnya. Sesuatu yang membosankan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Merasakan makanan yang sama terus-menerus akan menimbulkan kebosanan. Melihat film yang sama 2 kali saja sudah tidak mau, juga karena bosan. Orang akan lebih suka bila hidup itu diisi dengan penuh variasi dalam arti yang positif. Makan makanan yang bervariasi atau bermacam-macam. Akan merangsang untuk makan. Mendengarkan lagu-lagu baru menyenangkan daripada lagu-lagu yang tiap hari didengar. Rekreasi pada dasarnya juga mengurangi kebosanan. Pandangan di tempat asalnya. Mengatur alat rumah tangga sering berganti untuk membuat
orang lebih senang di rumah daripada pergi. Demikian juga dalam proses belajar mengajar, bila guru dalam proses mengajar tidak menggunakan variasi akan membesarkan siswa-siswinya. Perhatian siswa berkurang, mengantuk, dan akibatnya tujuan belajar tidak tercapai. Dalam hal ini, guru memerlukan adanya variasi dalam belajar mengajar. Bab ke-10, pengelolaan kelas. Masalah pokok yang dihadapi guru baik pemula maupun yang sudah berpengalaman adalah pengelolaan kelas. Aspek yang paling serius didiskusikan oleh penulis profesional oleh para pengajar adalah juga pengelolaan kelas. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana, yaitu pengelolaan kelas merupakan masalah tingkah laku yang kompleks dan guru menggunakan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sedemikian rupa sehingga anak didik dapat mencapai tujuan pengajaran secara efisien dan memungkinkan mereka dapat belajar. Dengan demikian, pengelolaan kelas yang efektif adalah syarat bagi pengajar yang efektif. Tugas utama dan paling sulit bagi guru adalah pengelolaan kelas. Lebih-lebih itu tidak ada satupun pendekatan yang dikatakan paling. Baik, segitulah hasil review saya tentang buku Strategi Belajar Mengajar. Terima kasih.